akan mendapatkan ilmu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Bisa Ibu luangkan waktunya sebentar, Bu? Begini Bu, mengenai pembelajaran berdiferensiasi kompetensi sosial emosional Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi ini Bu, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan belajar murid Bu. Selama ini kita kan menyusun, merancang RPP hanya satu saja kan Bu. Kalau diferensiasi, ini pembelajaran memenuhi kebutuhan belajar murid. Jadi Bu, dari pembelajaran berdiferensiasi ini kita melihat kesiapan belajar murid, terus minat murid bagaimana, terus profil belajar murid. Nanti ini kita kelompokkan Bu. Dari mana kita dapat kesiapan belajar murid ini, minat belajar murid, dan profil belajar murid ini Bu? Kita akan melakukan asesmen diagnostik Bu. Asesmen di awal pembelajaran. Dengan itu, dengan memberikan asesmen atau penilaian awal, kita bisa mengelompokkan anak-anak kita Bu. Ada anak yang kita kelompokkan dilihat dari kesiapan belajarnya Bu. Ada anak yang kesiapan belajarnya baik, ada anak yang kesiapan belajarnya sedang, ada yang anak kesiapan belajarnya masih kurang Bu. Berarti kelompok belajar itu tidak disatukan ya Bu? Enggak Bu. Jadi kesiapan belajarnya sesuai dengan kebutuhannya Bu. Kita tingkatkan Bu. Ada anak yang pintar, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Tentu perlakuannya juga berbeda Bu, ya kan Bu. Untuk anak yang pintar tentu agak lebih sulit gitu kan Bu. Yang kurang mungkin yang agak mudah ya Bu ya. Terus Bu, dilihat dari minatnya juga Bu. Minat kadang anak kan ada berbeda nih Bu. Ada yang suka menyanyi, ada yang suka menggambar, ada yang suka bermain peran, ada yang suka menulis. Sesuai dengan materi yang akan kita sampaikan Bu. Jadi kita lihat, kita kasihkan asesmen. Bisa saja asesmen itu berupa soal atau observasi Ibu saja. Ibu bisa mengelompokkan, ini anak yang hobinya menulis nih. Ini yang hobinya menggambar ya Bu. Ini ada yang hobinya bermain peran misalnya Bu. Misal dalam materi Asmaul Husna, bisa Ibu kelompokkan, ada kelompok yang menulis Asmaul Husna, menggambar. Terus ada anak yang menulis apa arti Asmaul Husna. Terus ada anak yang bermain peran, bagaimana contoh Asmaul Husna ini ya, seperti itu Bu. Terus Bu, yang ketiga dilihat dari profil belajar murid atau gaya belajarnya Bu. Juga ada 3 kelompok Bu. Ada anak yang gaya kelompok belajarnya visual, dia melihat Bu. Melihat mungkin dengan menonton, melihat bacaan yang ada di laptop atau langsung artikel, bacaan buku-buku, itu visual Bu. Terus ada anak yang gaya belajarnya auditori, mendengarkan saja Bu. Dengan mendengarkan dia paham. Misal mendengarkan video lewat laptop atau HP bisa Bu. Dia sudah paham Bu. Dia paham. Terus ada anak yang kinestetik Bu. Yang kinestetik ini dia lebih ke prakteknya Bu, lebih ke geraknya gitu. Jadi pembelajaran diferensiasi ini kita kelompokkan anak Bu. Sebelum kita melakukan pembelajaran anak di RPP ini kita tuangkan Bu. Jadi kesiapan anak nanti kita kelompokkan, siapa anak yang kesiapan belajarnya baik, yang cukup, yang kurang. Begitu juga dengan gaya belajarnya misalnya Bu. Ada yang anak yang visual, auditori, ada yang kinestetik. Ada juga anak yang dari segi minatnya, ada yang minatnya menulis, membaca, dan menggambar seperti itu Bu ya. Di situ barulah kita masukkan proses pembelajaran kita ini Bu. Iya, sudah dikelompokkan. Seperti kalau untuk salam, berdoa, di sini kita masukkan kompetensi sosial emosional Bu. Menanamkan karakter sosial emosional pada diri anak didik. Yang untuk KSE ini ada 5 Bu. Ada kesadaran diri, ada manajemen diri, ada kesadaran sosial, terus kemampuan berelasi dengan kawan atau dengan guru, terus keputusan mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi kelima KSE ini Bu kita masukkanlah dalam kegiatan pembelajaran kita Bu. Ya, ini seperti ini kan Bu, seperti menyapa murid, membaca doa, menanya keadaannya, mengabsen kehadirannya. Ini termasuk kesadaran diri Bu. Kesadaran diri. Terus
untuk kompetensi sosial emosional ini Bu, sebenarnya di awal pembelajaran kita tanya kesiapan anak Bu. Gimana perasaannya, gimana dia siap menerima pembelajaran, seharusnya seperti itu Bu. Sebenarnya kita sudah melakukan ya Bu, tapi kadang untuk itu kan nggak tahu mau mana masuknya ya Bu ya. Nah, itu masuknya di kesadaran diri kesadaran Bu. diri. Terus manajemen diri, dia mampu menyiapkan pembelajaran yang diberikan guru, atau dia manajemen diri itu Bu, melakukan apa tugas-tugas yang diberi guru. Terus kesadaran sosial Bu, dalam bekerja sama kan ada kerja kelompok Iya, Bu. kelompok. Nah, disitulah dia saling bekerja sama, saling membantu. Di sini kesadaran sosialnya Bu. Nah, bisa juga Ibu melihat yang di sini Bu, misal ada anak yang tidak bawa pensil, ada yang meminjamkan Bu, berarti ini kesadaran sosialnya itu tinggi ya Bu ya. Terus kemampuan berelasi dalam kelompok tadi Bu. Berrelasi lagi Bu. Berelasi ini kemampuan dia bekerja sama dengan kelompoknya. Bagaimana siap tidak dia mengerjakan tugas atau hanya main-main saja gitu kan. Sementara kawannya bekerja, dia hanya main-main Bu ya. Nah, ini yang perlu ditimbulkan dalam pekerjaan kelompok ini Bu. Kemampuan berelasi. Yang terakhir Bu, keputusan mengambil keputusan yang bertanggung jawab, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, seperti presentasi Bu. Nah, misal ada tugas anak-anak presentasi ke depan per kelompok. Nah, inilah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dari anak Bu. Nah, jadi diferensiasi kompetensi sosial emosional kita masukkanlah di RPP Bu. Kalau selama ini Ibu bagaimana Bu RPP-nya Bu? Ya, RPP-nya ya seperti yang dulu lah, ada yang dimasukkan yang apa namanya bukan bervariasi ya Bu ya. Kita bervariasi. tidak mengajarkan anak sesuai kebutuhannya, Iya, kita menganggap anak itu sama aja ya Bu. Semuanya ada beda rupanya. Inilah Bu, diferensiasi ini Bu. Diferensiasi. Jadi kita mengajar anak itu sesuai dengan kebutuhan belajarnya Bu, kesiapannya, minatnya, gaya belajarnya Bu. Jadi masukkan ya Bu, seperti itulah Bu, kira-kiranya ya Bu. Pembelajaran jadi untuk penilaian itu sama aja Bu, dengan apa sama. Cuma yang diferensiasi sosial emosional itu yang bedanya tadi Bu. Beda yang mengelompokkan tadi ya Bu. Dari pemaparan saya tadi ada yang kurang jelas, ada yang Ibu mau tanyakan? Rasanya udah Cukup Bu ya. Cukup ya Bu.